Oke, selamat pagi Anda sekalian. Di pagi yang indah ini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Perang Batak. Oke, sebelum kita melanjutkan, silakan mengklik option absen kalian masing-masing di Google Classroom masing-masing, serta jangan lupa mengirim tugas yang Bapak bagikan di video ini. Oke, baik, kita mulai dengan Perang Batak. Oke, Perang Batak. Latar belakang Perang Batak sejak Belanda mencekam kekuasaannya di Nusantara. Sejak itu pula kehidupan masyarakat Nusantara ditentukan oleh keadaan politik yang terjadi di negeri Belanda dan Eropa. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Belanda semata-mata semuanya adalah untuk mencari keuntungan untuk pihak Belanda itu sendiri. Sedangkan rakyat Indonesia yang dikuasai mengalami penderitaan yang cukup hebat karena harus menanggung kebijakan yang serahkan mereka. Selain melakukan kebijakan yang betul untuk mencari keuntungan besar di tanah jajahan, Belanda juga melakukan namanya politik Pax Nederlandica dan mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka melanggengkan kekuasaan di Nusantara. Maka beragam reaksi perlawanan dilakukan oleh rakyat atas kebijakan Belanda tersebut, dan proses yang dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan bagi rakyat Indonesia yang sudah mempunyai agama. Perlawanan tersebut biasanya dipimpin oleh pemimpin lokal yang kebanyakan khawatir dengan politik Pax Nederlandica yang merondong daerah kekuasaannya. Oke. Di antara banyak perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia bersama pemimpinnya, salah satu perlawanan Tapanuli atau Perang Tapanuli yang biasa disebut dengan Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun dengan tokoh terangannya yaitu Sisingamaja 12. Oke, sebab umum adanya tentang Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno atau dinasme atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Adanya siasat Belanda dengan menggunakan gelar jenderal untuk menguasai daerah Tapanuli. Alasan digunakan Belanda untuk menindas perjuangan Padri dan pemimpin Aceh banyak melarikan diri ke daerah Tapanuli. Sebab khusus penolakan Raja Singaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Perang Tapanuli terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara yaitu pada tahun 1878 hingga 1907 dan berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena dilakukannya politik liberal yang membebaskan pada usaha dapat menyewakan tanah penduduk pribumi, dan dalam pelaksanaannya penduduk dipaksa menyewakan tanahnya dengan harga murah. Yaitu Singaraja melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa alasan Singaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pertama, pengaruh Raja Singaraja semakin kecil. Adanya jending atau menyisip penyebaran agama Kristen di Tapanuli dan sekitarnya. Ketiga, Belanda memperluas kuasanya dalam rangka Pax Nederlandica. Sedangkan penyebab khususnya perlawanan adalah kemarahan Singaraja atas penempatan pasukan Belanda di kota Tarutung. Oke, jalannya perang 4 Juni 47 bisa kalian lihat ya, ini dia. Oke, dampak perang. Orang Batak baik terbunuh dan baik keluarga ditimbulkan rumah ceritakan kalau peristiwa ini merajalela tanpa halangan dari pihak manapun, sehingga sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dan disebabkan bersama Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga didatangi pasukan dari luar yang dibayar mahal. Oke, dampak perang bidang politik dapat dikuasai sepenuhnya. Wilayah Tapanuli atau wilayah Batak dapat dikuasai sepenuhnya oleh kolonial India Belanda. Kedua, bidang ekonomi dikuasai melalui pedesaan terutama perhubungan seperti tembakau. Ketiga, bidang sosial. Agama Kristen makin meluas dan menjadi keyakinan utama bagi masyarakat Batak. Ini dia video sekilas tentang sejarah Perang Batak. Silakan perhatikan dan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Perang Batak. Selama 3 dekade atau 30 tahun, Sisingamangaraja 12 memimpin perjuangan penjajahan Belanda di wilayah Tapanuli. Sisingamangaraja 12 memiliki nama lengkap Patuan Bosar Ompu Sinambela yang berkuasa dari tahun 1876 sampai 1907. Beliau lahir di Bakara tanggal 18 Februari tahun 1845 dan wafat di Dairi
tanggal 17 Juni 1902 pada umur 62 tahun. Ayahnya yaitu Sisingamangaraja XI dan ibunya Boru Situmorang. Perang Batak melawan kolonial Belanda yang dipimpin raja ini dalam catatan sejarah Indonesia disebut-sebut perang terlama dan paling menyulitkan Company Belanda. Perang yang dimulai 18 Juni sampai Sisingamangaraja wafat pada 1907, namun tetap berlanjut oleh para pengikut setia raja ini. Model perang Sisingamangaraja ini beragam, mulai dari perang frontal, perang gerilya, adu strategi, sampai diplomasi. Ternyata sang raja ini salah satu bangsawan di negeri yang memimpin mempertahankan tanah air yang tidak mau pernah menyerah, tidak pernah berkompromi dengan diplomasi dari penjajah. Akhirnya Belanda waktu itu menemukan kelemahan Raja Sisingamangaraja. Ternyata raja ini tidak boleh sampai terkena darah. Di saat beliau terkena darah, maka akan menawarkan semua ilmu dan kesaktiannya. Setelah tawar ilmunya, peluru dan senjata tajam yang bisa dengan mudah melukai dan mencelakainya. Dalam peristiwa itu, putri sang raja yakni Putri Lovian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersamanya. Sikap spontan dan kasih sayang yang ditunjukkan sang raja ini mendatangkan malapetaka mara bahaya bagi dirinya sendiri. Pasalnya, sang raja ingin merangkul putrinya, Putri Lovian yang sudah berlumuran darah. Beliau pun sudah tidak peduli lagi. Beliau ini sudah ada darah putrinya yang menempel di badannya. Sungguh malang yang tahan terhadap semua serangan. Akhirnya harus gugur bersama ketiga orang anaknya. Kamu tahu nggak sih di mana letak makam Sisingamangaraja 12? Sisingamangaraja 12 dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposurung, Bali sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah Hikmah, suatu sikap yang perlu diteladani dari Sisingamangaraja 12 atau Patuan Pulo Boto Sinambela adalah prinsipnya yang tidak mau sama sekali tunduk kepada Belanda, bahkan sampai titik darah penghabisan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum Oke, sekian dulu pelajaran kita. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia. Oke, setelah itu silakan mengerjain latihan di mana kerja di kertas dan kirim screenshot ke Google Classroom. Itu coba buatlah karya tulis dengan tema heroisme Raja Singaraja ke-12. Oke, silakan kirim ke Google Classroom dan jangan lama-lama dikirim. Oke, selamat siang dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.